Gunung gundul dan tanduri, ringin bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nih, nama aku Faras Ramadan. Kali ini aku akan mendongeng sebuah kisah dengan judul Lelaki Tua dan Pohon Kehidupan. Kisah ini aku tulis sendiri dan terinspirasi dari kisah Mbah Sadiman di lereng Gunung Gendul yang saya tonton di channel YouTube. Begini ceritanya. Di lereng Gunung Gendul, desa kecil itu menghadapi sebuah masalah besar. Kekeringan berkepanjangan. Tanah yang dulu subur kini menjadi tandus. Warga desa harus berjalan jauh hanya untuk mencari setetes air. Para petani mulai kehilangan harapan. Ladang-ladang mereka tak lagi dapat menghasilkan panen. Di tengah keterpurukan itu, ada seorang lelaki tua bernama Mbah Sadiman. Rambutnya telah memutih. Badannya tampak rapuh, tetapi matanya memancarkan semangat yang tak tergoyahkan. Suatu pagi, Mbah Sadiman berdiri di depan para warga desa. Saudara-saudaraku, aku ingin berbagi sebuah pemikiran. Jika kita tidak segera melakukan sesuatu, desa ini akan hancur. Aku percaya kita harus kembali menghidupkan hutan-hutan kita. Kita harus menanam pohon. Menanam pohon? Itu hanya akan membuang waktu, Mbah. Pohon tidak akan memberikan air langsung. Mbah, kau itu sudah tua. Lagian tidak akan ada yang bisa dilakukan, diubah hanya dengan menanam pohon, Mbah. Meskipun banyak yang menolak gagasannya, tetapi Mbah Sadiman tidak menyerah. Keesokan harinya, ia pergi membawa bibit pohon beringin dan mulai menanamnya di lereng gunung. Dia tahu pohon beringin mempunyai akar yang kuat dan dapat menyerap air. Setiap hari, ia berjalan puluhan kilometer membawa air untuk menyirami bibit-bibitnya. Pada awal perjuangannya, orang-orang sering menganggap Mbah Sadiman aneh dan sia-sia. Warga desa melihat pekerjaannya dengan penuh cemoohan. Dia sudah gila. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hanya untuk menanam pohon, menunggu dia tumbuh tinggi. Tapi Mbah Sadiman tak tergoyahkan. Dia terus bekerja, menggali, menanam dan merawat bibit-bibitnya. Tahun demi tahun berlalu. Pohon-pohon beringinnya mulai tumbuh, menjulang tinggi dengan akar kuat yang merayap ke dalam tanah. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Mata air kecil mulai muncul di beberapa titik. Tanah yang sebelumnya tandus, kini mulai menjadi lembab. Dan rerumputan mulai kembali tumbuh. Beberapa warga desa yang awalnya meremehkan, kini mulai memperhatikan. Mereka melihat bagaimana perjuangan Mbah Sadiman dalam mengembalikan kembali semangat dan harapan. Di antara warga desa, ada dua orang anak kecil bernama Siti dan Tejo. Mereka sering melihat Mbah Sadiman dari kejauhan. Mereka penasaran mengapa lelaki tua itu terus menanam pohon di bukit meski orang-orang menertawakannya. Mbah Sadiman, kenapa sih Mbah Mbah menanam pohon di bukit ini? Bukankah tidak ada yang membantu Mbah? Tejo, Siti,
alam adalah sahabat kita. Kalau kita menjaga dia, suatu hari dia juga akan menjaga kita. Simbah ingin bukit ini menjadi hijau dan sejuk untuk kalian, anak-anak desa. Tapi Simbah, bukankah pohon-pohon itu membutuhkan waktu lama untuk tumbuh? Orang-orang bilang Simbah hanya buang-buang waktu. Memang, Siti, pohon-pohon ini tidak akan tumbuh hanya dalam waktu semalam. Tapi Simbah yakin suatu hari hutan ini akan menjadi hijau dan memberikan banyak manfaat. Jika kita menanam dengan cinta, pohon-pohon ini pasti akan tumbuh. Tejo dan Siti pun memutuskan untuk membantu Mbah Sadiman. Mereka mengajak anak-anak lain untuk ikut menanam pohon di bukit. Ayo semuanya, kita menanam pohon. Kalau kita semua menanam pohon, bukit ini pasti akan cepat hijau kembali. Mbah Sadiman, sekarang kami juga ingin menjadi sahabat alam seperti Simbah. Terima kasih anak-anak. Simbah sungguh senang. Bersama-sama kita bisa menjaga alam. Jika kita menjaga alam, suatu saat dia juga akan menjaga kita. Ambillah bibit ini, tanamlah dan rawatlah seperti kita merawat harapan kita. Tejo dan teman-temannya membantu Simbah menanam bibit pohon beringin bersama Mbah Sadiman. Lambat laun, semakin banyak orang-orang yang ikut bergabung. Apa yang dimulai sebagai langkah satu orang, kini menjadi gerakan bersama. Mereka bekerja sama, menanam pohon, menghijaukan kembali hutan, dan menjaga lereng Gunung Gendul dari bahaya longsor. Masyarakat mulai belajar bahwa perubahan bisa dimulai oleh satu orang. Tetapi bersama-sama, mereka bisa melakukan perubahan yang jauh lebih besar. Desa itu, desa yang tandus, perlahan mulai menjadi desa yang hijau dan sejuk. Demikianlah kisah Mbah Sadiman. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.